Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Dari Cardinale akhirnya kembali terlihat menghadiri Milanello setelah sekian lama untuk memberikan dukungan kepada tim menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Cardinale telah kembali ke Milanello. Dalam beberapa hari terakhir dia telah melakukan beberapa pertemuan di Eropa, termasuk acara NBA Eropa di London, dan karena hal itu dia menyempatkan diri untuk mampir ke Milano. Cardinale pertama kali bertemu dengan Giorgio Furlani dan kemudian dia melakukan pertemuan dengan pelatih Massimiliano Allegri demi mendapatkan gambaran lebih luas terkait aspek bisnis dan juga perkembangan tim dalam bidang sepak bola. Sejak September 2024, Cardinale belum pernah lagi berada di San Siro untuk menyaksikan pertandingan dan mendukung tim secara langsung. Sementara itu, dia sempat melakukan pembicaraan dengan staf di Milanello pada April 2025. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait hasil kunjungan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, Redbird terlihat aktif melakukan kontak secara langsung dengan klub, sehingga kedatangan langsung sang pemilik saat ini dipandang sebagai langkah selanjutnya menjelang pelunasan hutang kepada Elliott Management selesai dilakukan. AC Milan mungkin mempertimbangkan membawa pulang Alessio Romagnoli menurut sebuah laporan. Milan Press melaporkan bahwa transfer Romagnoli bisa saja terjadi. Mantan kapten Diavolo itu berpotensi kembali ke San Siro bulan ini setelah perantaranya telah menawarkan bek tengah Italia itu kepada manajemen Milan dalam beberapa waktu terakhir. Dia dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa meninggalkan Lazio dalam waktu dekat dan tampaknya Rossoneri siap mengevaluasi kemungkinan ini. Alsa telah melakukan pendekatan untuk Romagnoli dengan menawarkan uang sekitar 7 hingga 8 juta euro. Tetapi tawaran tersebut ditolak. Elang ibu kota dilaporkan menginginkan 2 kali lipat dari biaya tersebut untuk membiarkannya pergi pada musim dingin kali ini. Jadi saat ini tampaknya Milan hanya akan mengamati situasi Romagnoli. Jadi mari kita tunggu apakah dia akan kembali ke Milano atau justru pergi ke tempat lain. Ruben Loftus-Cheek kembali mendapatkan minat dari Inggris dan sekarang Aston Villa adalah yang terbaru menurut sebuah laporan. Cukup banyak minat yang hadir untuk mantan gelandang Chelsea itu, mulai dari Lazio hingga yang terbaru dari Besiktas yang sama-sama telah mencoba menyegel kesepakatan. Namun minat dari kedua klub telah ditolak karena Diavolo hanya menginginkan transfer permanen jika ada tim yang tertarik kepada Ruben musim dingin kali ini. Secara mengejutkan, Manchester United juga tertarik kepadanya dan sekarang klub Premier League lainnya yaitu Aston Villa telah bergabung ke dalam perburuan. John Percy dari Telegraph melaporkan bahwa The Villa ingin mencari pengganti Boubacar Kamara yang harus absen hingga akhir musim akibat cedera. Jadi tim Unai Emery itu telah melirik Ruben Loftus-Cheek sebagai salah satu target potensial untuk melengkapi lini tengah miliknya. Laporan sebelumnya juga menyatakan bahwa Ruben terbuka kembali ke tanah airnya, jadi tidak akan mengejutkan jika ternyata dia pergi dalam waktu dekat dari San Siro. AC Milan Futuro terus berburu talenta-talenta berbakat pada Mercato musim dingin menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip informasi yang disampaikan oleh Matteo Moretto yang menuliskan bahwa transfer Milan telah melanjutkan pembicaraan untuk bek muda asal Belgia yaitu Jo Wensley Onstein dari Genk. Onstein lahir pada tahun 2007. Bintang muda itu saat ini bermain untuk tim muda Genk dan jika dia pindah ke Italia, penyesuaiannya diprediksi tidak akan terlalu besar. Hal ini tidak lepas dari Milan Futuro di Serie D yang kemungkinan besar akan menjadi tempatnya berlatih lebih dulu. Dia bisa menjadi salah satu bakat potensial untuk masa depan Rossoneri. Selain itu, rekrutan sebelumnya yaitu Davide Odogwu juga cukup sering bermain di Futuro musim ini. Jadi ini kembali menegaskan bahwa manajemen ingin berinvestasi kepada seorang bek demi masa depan klub yang lebih baik. Kabar mengejutkan datang dari pemain muda Milan Futuro yaitu Vincenzo Perucci yang telah memutuskan untuk pensiun dini. Perucci telah membuat keputusan besar dalam hidup dan karir sepak bolanya setelah memutuskan untuk gantung sepatu di usia yang baru menginjak 20 tahun. Ikut pernyataan sang pemain disampaikan melalui Milan Press. Menemukan kata-kata untuk menggambarkan momen ini tidaklah mudah. Bergabung dengan Milan ketika berusia 5 tahun, saya adalah anak kecil yang riang dengan impian di hati saya. Membuat keputusan untuk berhenti, tetapi keputusan ini didorong oleh banyak cedera lutut yang tidak lagi memungkinkan bagi saya untuk melakukan apa yang saya sukai. Bahkan ketika saya berhasil menyelesaikan latihan dan pertandingan seminggu penuh, setelah itu saya akan absen selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Saya kehilangan keinginan dan ketenangan untuk bekerja karena saya tidak pernah bisa merasakan sehat secara fisik yang juga berdampak signifikan pada rutinitas harian saya. Saya berterima kasih kepada mereka yang selalu mendukung saya di saat-saat senang, tetapi terutama kepada mereka yang berdiri di samping saya saat di saat-saat sulit. Saya akan selalu mendukung tim yang membesarkan saya sejak usia dini dan membentuk saya sebagai seorang pria. Forza Milan. Tulisnya. AC Milan terus pantau bek Genoa, tetapi semuanya tergantung kondisi Alexis Saelemaekers menurut sebuah laporan.
Calciomercato.com melaporkan bahwa manajemen Milan sekarang telah memantau pasar transfer musim dingin. Roknor Torkuvi telah menjadi salah satu nama yang dipantau oleh klub sejauh ini, dan hal ini juga tidak lepas dari Milan yang ingin menjaga kondisi Saelemaekers karena terus bermain sepanjang musim. Meskipun begitu, tampaknya klub tidak akan bergerak agresif untuk produk asli Akademi Arsenal itu karena Rossoneri juga saat ini masih memiliki Zakaria Tekami di bangku cadangan. Namun jika ternyata kebutuhan terhadap bek kanan menjadi tinggi, maka Milan tampaknya siap bergerak untuk mencoba membawanya pada bulan Juni nanti. AC Milan masih jauh dari kata sepakat untuk menandatangani Andre Kostic dari Partizan Beograd menurut sebuah laporan. Musim ini Kostic telah mencetak 8 gol di Liga Super Serbia. Pemain 19 tahun itu merupakan prospek yang sangat menarik dan Massimiliano Allegri serius memantau situasi sang penyerang. Kedatangannya jelas akan menambahkan kualitas serta persaingan di antara penyerang muda Rossoneri. Namun Diavolo harus berbuat lebih banyak untuk membawanya ke Italia karena Matteo Moretto menyatakan kesepakatan masih jauh. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saya diberitahu bahwa jarak antara Kostic, Partizan, dan AC Milan tetap jauh, dan saat ini mereka tidak bisa mendekati tuntutan dari klub Serbia. Saat ini transfer Kostic jauh dari kata ya, maka kita akan melihat apakah Rossoneri akan menaikkan penawaran dasar mereka dan lebih dekat dengan tuntutan Partizan sekitar 7 hingga 9 juta euro. Ungkapnya. AC Milan memulai pembicaraan perpanjangan kontrak untuk Ruben Loftus-Cheek menurut sebuah laporan. Masa depan Ruben tampaknya tidak akan berada di San Siro dalam beberapa bulan ke depan, terlebih sangat banyak tim yang telah menunjukkan minat kepadanya. Tim-tim seperti Lazio, Besiktas, Manchester United, hingga Aston Villa dilaporkan telah mencoba melakukan pendekatan kepada Ruben. Sekarang Fabrizio Romano telah membagikan informasi terbaru terkait masa depan Ruben saat minat dari Inggris bermunculan. Berikut komentarnya disampaikan melalui akun X milik sang jurnalis. Aston Villa telah menanyakan situasi Ruben Loftus-Cheek. Pembicaraan awal segera dilakukan setelah cedera Kamara. Saya mengerti, AC Milan juga telah memulai pembicaraan tentang potensi kontrak baru beberapa hari yang lalu, tetapi belum ada keputusan yang dibuat. Ungkapnya. Redbird berharap segera menyelesaikan kesepakatan pinjaman lebih dari 600 juta euro dari Manulife Confess menurut sebuah laporan. Sekarang tampaknya Cardinale dan Redbird telah menemukan pinjaman baru, dan itu datang dari Confess, sebuah perusahaan yang akan memberikan pinjaman dalam jumlah besar dan pinjaman langsung daripada melalui bank. Calciomercato.com melaporkan bahwa pemilik Diavolo itu akan dipinjamkan dana sebesar 650 juta euro, dan semuanya diperkirakan akan segera disepakati sekitar bulan Maret mendatang. Jika perjanjian ini dilanjutkan, maka Confess akan menggantikan Elliot sebagai pemberi pinjaman. Salah satu alasan utama Redbird beralih ke Confess adalah mereka bersedia memberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk pembayaran pinjaman tersebut, serta suku bunga yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada yang saat ini ditawarkan oleh Elliot. Jika semuanya selesai, maka pengaruh semua Elliot di klub akan berhenti, dan ini juga mungkin bisa berdampak pada masa depan dari Giorgio Furlani yang masih belum jelas hingga saat ini.